maka yang mengisi formasi ini adalah hanya satu. Sementara itu, di sini yang dua ini adalah pindah ke sekolah lain, teman-teman. Kemudian dua peserta ini dari guru honorer di sekolah A, di sini keterima di sekolah lain, misalkan di sekolah B dan juga di sekolah C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, diperkirakan jumlah honorer ini diprediksi bengkak ya 11 kali lipat. Rekrutmen P3K tak tuntaskan masalah. Berikut kita akan melakukan analisa lapangan terkait tentang jumlah honorer yang nanti diperkirakan akan membengkak, sementara rekrutmen P3K tak tuntaskan masalah. Kita akan mencoba untuk melakukan analisa, benarkah jumlah honorer ini nanti ke depannya akan terus membengkak, teman-teman? Kemudian apakah penyebab jumlah honorer ini terus bertambah dari hari ke hari? Silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih mengaku sangat khawatir melihat amburadulnya data honorer. Dia mengatakan masing-masing instansi punya data honorer sehingga sulit mengontrolnya. Kemdikbudristek punya data pokok pendidikan atau Dapodik, Kemenak menyediakan sistem informasi dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan pada Kementerian Agama yang disebut Simpatika. Sementara itu BKN memiliki database honorer K2, Kementan punya sendiri, demikian juga instansi lainnya. Ironisnya, kata Fikri, semua data itu tidak diverifikasi dan validasi atau verval, paling tidak selama 8 tahun terakhir. Dari sekian data itu hanya database K2 di BKN yang sudah dikunci. Sementara instansi lain datanya masih terus berubah, setiap saat ada penambahan honorer. Jika hal tersebut dibiarkan, politikus PKS itu sudah membayangkan jumlah honorer akan membengkak. Regulasi berupa PP nomor 48 tahun 2005 yang menegaskan tidak ada rekrutmen honorer kembali ternyata tidak ampuh. Sampai saat ini jumlah honorer terus bertambah. Kalau sistem pendataan seperti sekarang tidak diverval, tidak diupdate, jumlah honorer akan bertambah 11 kali lipat dari sekarang, tegasnya. Kalau sudah begitu, lanjut pria kelahiran 63 tersebut, masalah honorer sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Rekrutmen P3K besar-besaran pun menurutnya tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Abdul Fikri ini ingat kejadian beberapa tahun yang lalu, yang mana hanya ada honorer K1 dan juga K2. Honorer K1 dibiayai oleh APBN atau APBD. Honorer K2 gajinya dianggarkan dari luar APBN atau APBD. Sekarang banyak honorer dengan istilah macam-macam, padahal masalah honorer K1 maupun K2 ini belum selesai loh cetusnya. Fikri yang intens mengikuti masalah honorer menambahkan kunci dari semua masalah tersebut itu adalah data. Selama datanya amburadul, tidak valid, jangan berharap masalah honorer ini akan tuntas. Pemerintah, kata Fikri, seharusnya membereskan dulu masalah data, kemudian membuat regulasi sesuai peta data yang dimiliki pemerintah. Tetapkan satu instansi pemegang database, misalkan diserahkan ke BKN. Karena ujungnya semua usulan pemberkasan penetapan NIP3K akan ke BKN juga, pungkasnya. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah analisa lapangan, teman-teman, yaitu terkait tentang jumlah honorer yang terus membengkak ya. Kira-kira penyebabnya apa? Kemudian apakah benar untuk rekrutmen P3K itu belum menuntaskan masalah hingga saat ini, teman-teman? Nah, kira-kira benarkah jumlah honorer ini kedepannya akan terus membengkak, dan tentunya kalau misalkan nanti membengkak, itu akan menjadi pesaing kita ya dalam seleksi P3K guru di tahun 2022. Kemudian kira-kira apa sih penyebabnya jumlah honorer yang terus bertambah, teman-teman? Nah, sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita analisa dari lapangan, teman-teman, yaitu dari kalangan di sekolahan ya, yaitu lembaga pendidikan, yang mana kalau misalkan kita bisa mencermati sebenarnya penyebab jumlah honorer yang terus bertambah, ini adalah yang pertama, ini adalah dikarenakan kekurangan tenaga pendidik di sekolah, teman-teman. Jadi semakin lama tenaga pendidik, baik itu guru maupun tenaga kependidikan, entah itu penjaga atau administrasi, ini mengalami pengurangan, teman-teman. Yang mana berkurangnya tersebut itu disebabkan yang pertama, ini adalah yang pertama ya, ini terbukti pada seleksi P3K guru di tahun ini, yang mana guru honorer ini sudah lulus P3K guru, teman-teman. Jadi misalkan di sekolah A, nah di sini misalkan di sekolah A
ini ikut seleksi P3K Guru. Nah, ketika di tahap 1 itu kan diprioritaskan untuk di sekolah induk, teman-teman. Kemudian di sini di sekolah A ini ada misalkan ada 3 guru honorer. 3 guru honorer karena formasinya di sini hanya 1, maka yang mengisi formasi ini adalah hanya 1. Sementara itu di sini yang 2 ini adalah pindah ke sekolah lain, teman-teman. Kemudian 2 peserta ini dari guru honorer di sekolah A di sini keterima di sekolah lain, misalkan di sekolah B dan juga di sekolah C. Otomatis yang awalnya di sini di sekolah A ini gurunya sudah lengkap, maka dengan berkurangnya peserta atau guru honorer pindah sekolah karena diterima di tempat lain, maka di sini akan kekurangan tenaga guru. Nah, itu teman-teman. Jadi penyebab yang pertama kekurangan tenaga pendidik di sekolah dikarenakan guru honorernya ini lulus di P3K Guru dan tidak ditempatkan di sekolah asal, teman-teman. Kemudian untuk penyebab yang kedua ya dari berkurangnya tenaga pendidik di sekolah itu adalah dikarenakan ini, yaitu banyak guru PNS yang memasuki masa pensiun. Nah, ini kita ambil contoh dari salah satu sekolah di daerah kami. Itu adalah dalam satu sekolah itu awalnya gurunya lengkap. Kemudian di tahun 2021 itu ada 2 PNS yang diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian ada 2 guru honorer yang lulus di tempat lain, di sekolah lain, dikarenakan di situ nggak ada formasi. Nah, akhirnya di sekolah tersebut ini kekurangan guru, teman-teman. Nah, sementara itu untuk kuota pengangkatan CPNS itu sudah nggak ada, teman-teman, di tahun ini. Sehingga mungkin saja dari pengelola sekolah, dari kepala sekolah ini bisa saja nanti merekrut ya untuk tenaga guru honorer baru. Kemudian selanjutnya penyebab jumlah honorer yang bertambah ini adalah mahasiswa keguruan ini banyak sekali yang lulus kuliah ya. Jadi entah itu di jurusan apapun, lulusan keguruan, bahkan bukan keguruan, ini banyak mahasiswa yang lulus tiap tahun ya, bahkan setiap semester itu ada yang lulus. Maka kemana lagi kalau misalkan dari jurusan keguruan ini tidak mencari istilahnya tempat untuk mengajar gitu kan, untuk menerapkan ilmunya, sekaligus ya kita mengadu nasib, teman-teman. Kemudian berikutnya sulitnya lapangan pekerjaan, apalagi bagi teman-teman yang mahasiswa keguruan. Di sini mungkin salah satu-satunya dari bidang yang digeluti ya di zaman kuliah ini adalah keguruan. Jadinya mencari lapangan pekerjaan yang lain mungkin juga berpikir panjang. Jadi sambil menerapkan ilmunya ini mencari pekerjaan di sekolah-sekolah ya dengan cara menjadi guru honorer. Kemudian tidak adanya pengangkatan CPNS guru. Nah, kalau misalkan CPNS guru itu kan dari kalangan lulusan dari mahasiswa keguruan ini bisa mendaftar di sana. Akan tapi dengan tidak adanya pengangkatan CPNS guru, maka satu-satunya jalan itu adalah mengikuti seleksi P3K Guru. Seperti yang kita ketahui bahwa seleksi P3K Guru itu adalah pesertanya dari kalangan guru honorer dan juga lulusan PPG, teman-teman. Jadi supaya bisa mengikuti seleksi P3K Guru, ini adalah harus menjadi guru honorer dulu ya. Kalau misalkan ikut biaya PPG itu kan PPG mandiri waktunya juga agak sedikit membutuhkan waktu dan juga membutuhkan biaya. Kemudian penerimaan ASN guru ya ini melalui jalur honorer ya dan juga lulusan PPG. Ini terbukti dari penerimaan seleksi P3K Guru di tahun 2021. Yang mana di sana itu ada 4 kategori ya yang bisa melamar. Yang pertama guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG, teman-teman, termasuk juga K2 ya. Nah, ini teman-teman. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mengikuti seleksi P3K Guru itu kan paling ringan itu menjadi guru honor di sekolah negeri. Kenapa? Karena hanya dengan bermodalkan terdaftar di Dapodik saja itu bisa melamar P3K Guru. Kalau misalkan di sekolah swasta bisa saja, tapi nanti mengikuti seleksi di tahap 2, kemudian juga untuk peluang lulus besar ini memiliki serdik dan itu memerlukan waktu. Dan selanjutnya teman-teman, untuk yang terakhir, mahalnya biaya PPG ya. Dan untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini memerlukan biaya yang mungkin dari beberapa kalangan ini bukanlah sesuatu hal yang murah dan juga memerlukan waktu yang sedikit lama, teman-teman. Jadi salah satu solusi untuk bisa ikut seleksi P3K ini adalah dengan cara menjadi guru honorer, teman-teman. Nah, demikian sobat semuanya, semoga bisa memberikan